Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lama ya Pak ya? Kami dari SMK Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan, kelas 12 Agribisnis Perikanan Payau Laut, ingin belajar memelihara larva secara langsung di dunia usaha dan di dunia industri, Pak. Baik, saya suka seperti ini. Anak-anak masih ingat tujuan kita belajar di sini? Masih dong, Bu. Dengan praktek kita dapat melakukan persiapan peralatan dan wadah pemeliharaan larva. Kita dapat melakukan persiapan media air pemeliharaan larva. Kita juga dapat melakukan seleksi dan penebaran larva. Termasuk pengelolaan pakannya kan, Bu? Kita jadi lebih paham proses sterilisasi air laut. Dimulai dari penyedotan sampai siap digunakan untuk media pemeliharaan larva. Oke, good. Bagus anak-anak. Oke, kita langsung ke lokasi. Pada tahap awal, yaitu pengambilan air melalui pipa dengan panjang minimal 150 meter ke arah laut, disedot menggunakan pompa dan disalurkan ke bak tandon pertama. Didiamkan selama 24 jam agar kotoran mengendap. Setelah itu, air dialirkan ke sand filter yang terdiri dari 4 bak. Bak pertama berisi lapisan ijuk, batu, dan pasir. Kemudian dialirkan ke bak kedua yang berisi arang batok kelapa atau karbon aktif. Air lalu dialirkan ke bak ketiga yang juga berisi ijuk, batu, dan pasir. Setelah itu ditampung ke bak keempat. Tahapan ini disebut sterilisasi fisika. Proses berikutnya, air dimasukkan ke bak tandon kedua dengan perlakuan sebagai berikut. Menebarkan kaporit granular dengan dosis 10 ppm dan didiamkan selama 48 jam. Selanjutnya, air dinetralkan menggunakan tiosulfat kurang lebih 15-20 menit dengan dosis 25-50% dari kebutuhan kaporit. Lalu dilakukan uji netral air dengan test kit. Perlakuan berikutnya yaitu pemberian EDTA NA4 yang sebelumnya dilarutkan dalam air selama 5 menit. Kemudian ditebar ke tandon dan diaduk dengan aerasi besar selama 30 menit sampai merata. Aerasi kemudian dimatikan dan air diendapkan kembali selama 4-6 jam. Air pun sudah siap didistribusi ke bak-bak pemeliharaan larva. Tahapan ini disebut sterilisasi kimia. Tujuan dari sterilisasi fisika dan kimia untuk membersihkan dan mensuci hamakan air dari organisme penyebab penyakit. Keberhasilan pemeliharaan larva tergantung dari kebersihan alat dan wadah. Karena biota ini sangat rentan terhadap kontaminasi penyakit. Siapapun yang akan masuk ke ruang bak larva wajib memperhatikan biosecurity. Bak larva dicuci dengan deterjen dan disinfektan Virkon. Kemudian dibilas sampai bersih dengan air tawar. Dibutuhkan pengeringan selama 12 jam agar kandungan deterjen dan disinfektan menguap. Bersamaan dengan itu, dilakukan perendaman selang dan batu aerasi selama 24 jam. Sebaiknya pemasangan alat ini
pada pagi di hari berikutnya. Pertumbuhan larva secara optimal dipengaruhi oleh kualitas media tempat hidup, maka diperlukan perlakuan tambahan. Air di tandon kedua dimasukkan ke bak larva pada sore hari. Jika kapasitas bak 15 ton, maka sebaiknya diisi 8 ton terlebih dahulu. Diperlukan sterilisasi kembali dengan menebar virkon dan EDTA. Pada proses ini dibutuhkan aerasi besar 6 hingga 8 jam. Aerasi kemudian dikecilkan. Tujuannya untuk mempersiapkan oksigen pada saat penebaran larva. Kita telah melaksanakan persiapan. Tandon air, wadah, dan media bak larva sudah sesuai SOP dunia usaha dan dunia industri serta SKKNI, Acuan Sekolah Kejuruan Program Keahlian Perikanan. Berikutnya, Departemen Induk mengeluarkan larva siap tebar yang telah lolos uji kualitas dari bagian quality control. Sebelum penebaran larva, dilakukan proses aklimatisasi dengan langkah sebagai berikut. Kantong berisi larva diapungkan di atas bak selama 15-30 menit untuk adaptasi. Selanjutnya larva dipindah ke ember yang diisi air bak larva. Alat yang digunakan saringan ukuran 250 mesh. Ember tersebut kemudian diapungkan di atas bak dan ditambah air sampai penuh. Bertujuan agar larva dapat berpindah ke bak pemeliharaan dengan sendirinya, sehingga proses adaptasi lebih maksimal dan meminimalisir kontaminasi penyakit yang dibawa dari air sebelumnya. Keberhasilan usaha pemeliharaan larva diperlukan manajemen pakan yang optimal, sebab 70% biaya produksi untuk pengelolaan pakan terdapat pakan alami dan buatan. Larva yang baru ditebar masuk ke stadia naupli 6 atau naupli tua. 6 jam kemudian diberi pakan alami seperti Thalassiosira sp, Skeletonema costatum, dan lainnya, sampai berubah menjadi stadia zoya. Esok hari, zoya ini telah berubah menjadi zoya 1 dan sudah mampu mengkonsumsi pakan buatan. Umumnya diberikan pagi dan malam hari selang waktu 12 jam. Namun pemberian pakan alami tetap dilakukan. Diperlukan kontrol kepadatan jumlah sel plankton untuk menghindari kelebihan dan kekurangan pakan. Zoya mengalami perubahan setiap hari. Zoya 1 berubah ke Zoya 2. Manajemen pakan yang dilakukan tidak berubah. Hari berikutnya, Zoya 2 berubah menjadi Zoya 3. Dalam tahap ini dibutuhkan penambahan frekuensi pakan dan pemberian probiotik. Esok hari, stadia Zoya 3 berubah menjadi misi 1. Manajemen pakan pun berubah. Frekuensi lebih rutin per 3 jam sekali. Mulai pukul 7 sampai pukul 4 esok dini hari. Pakan alami tetap diberikan pada waktu yang sama. Hari berikutnya,
misis 1 berubah menjadi misis 2 dan misis 3. Ukuran pakan yang diberikan ikut berubah sesuai bukaan mulut larva. Sedangkan jadwal pemberian pakan sama dengan misis 1. 24 jam kemudian, misis 3 telah menjadi pos larva 1. Jadwal manajemen pakan seperti sebelumnya. Namun jumlah pakan buatan yang diberikan pada pukul 7 pagi dan pukul 4 sore berkurang 50%. Karena 30 menit kemudian diberi pakan alami zooplankton Artemia. Manajemen pakan pada stadia pos larva 1, 2, dan 3 masih tetap sama. Pada stadia pos larva 4 sampai pos larva 9, jenis pakan yang diberikan berubah dan lebih besar ukurannya sesuai pertumbuhan bukaan mulut larva. Pengelolaan air perlu diperhatikan sejak larva memasuki stadia misis sampai pos larva. Pada misis 2, 3 sampai pos larva 2, pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara 1. Menambahkan air bersih sebanyak 10% untuk mencukupi volume. 2. Jika bak terisi penuh, maka air dikurangi dan diganti air baru sebanyak 10%. Pada stadia pos larva 3 sampai 5, pergantian air sebanyak 20%. Stadia pos larva 6, pergantian air 30%. Pos larva 7 sebanyak 40%. Pos larva 8 sebanyak 50%. Dan pada stadia pos larva 9 atau benur siap didistribusikan ke tambak udang. Tahap berikutnya adalah pengecekan pertumbuhan larva. Sampling dilakukan pada larva fase misis 3, pos larva 2, pos larva 5, 6, 7, dan pos larva 8 hingga panen. Tujuan sampling untuk mengetahui tingkat pertumbuhan larva dan penyesuaian kebutuhan pakan. Alat yang digunakan yaitu gelas ukur. Metode sampling dilakukan dengan menentukan 4 titik dalam bak pemeliharaan. Pengambilan larva harus ekstra hati-hati agar larva tidak stres. Selanjutnya dituangkan ke dalam baskom dan dihitung secara manual. Agar suhu tetap stabil di angka 28-31 derajat Celcius, sebaiknya bak larva diberi penutup. Pemeliharaan ini dapat dilakukan pemanenan saat stadia pos larva 7 sampai pos larva 12 sesuai permintaan konsumen. Devi, apa yang sudah kamu peroleh dari kegiatan belajar di sini, nak? Ternyata banyak sekali ilmu yang saya dapat di sini. Benar Bu, saya mendapatkan ilmu tambahan yang tidak ada di sekolah. Ayo, pelajar Nusantara, jika ingin tahu cara untuk memelihara larva, jangan takut untuk mencoba. Berikan Indonesia jaya!